Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nashkuruhu. Sama-sama memuji Allah dan bersyukur kepada Allah yang memberikan kita keimanan dan keislaman, yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meneguhkan kita di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, insya Allah akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dan sabar itu membantu kita menjalani kehidupan kita, sehingga dengan sabar Allah memberikan kita keselamatan dari berbagai macam godaan. Dengan syukur Allah menambahkan kenikmatannya, menambahkan kebaikan dan keberkahannya. Dan juga dengan syukur itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang yang memiliki segalanya tetapi tidak memiliki hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih, yang mana pembahasan kita masih meneruskan tentang sholat. Setelah selesai pada pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai qada sholawat, mengqada sholat-sholat yang lewat. Pembahasan qada, mengerjakan ibadah wajib di luar waktu dikarenakan sebab tertentu yang membolehkan seseorang boleh mengqada, mengerjakan sholat wajib di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti karena kelupaan, karena ketiduran, kesiangan, ya, atau sebab yang lain. Maka sebelum kita membahas ke pembahasan mengenai syarat-syarat sah sholat, kita disuguhkan dengan pembahasan azan dan iqamah. Jadi pagi ini kita menyelesaikan pembahasan mengenai azan dalam fikih. Baik, belum ya dibahas azan ya Pak ya? Belum ya? Ini bisik-bisik saya curiga ini, dua orang bisik-bisik ini. Syukurlah belum ya. Baik, azan itu artinya i'lam. Azan itu artinya pemberitahuan. Azan secara bahasa artinya pemberitahuan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'azzin fin nasi dalam surat Al-Hajj, wa'azzin fin nasi bil hajj, dan azin, beritahukanlah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut istilah syar'i, azan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan memberitahukan manusia akan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Bentuk ibadah kepada Allah dengan memberitahukan kepada manusia masuk waktu sholat dengan lafaz yang khusus, lafaz tertentu. Jadi tidak boleh sembarang lafaz, tidak boleh sembarang menggunakan sesuatu dalam mengumumkan dan memberitahukan kepada manusia masuk waktu sholat. Karena ibadah sesuatu yang telah ditentukan di dalam Islam. Ibadah pada asalnya dilarang. Melakukan bentuk ketaatan kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan tertentu dilarang, kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang pelaksanaan ibadah itu. Jadi memberitahukan manusia dalam hal ini
masuk waktu sholat dengan azan dengan lafaz tertentu, tidak dengan yang lain. Pada awalnya dulu perdebatan bagaimana caranya memberitahukan kaum muslim sudah masuk waktu sholat. Sahabat mengumumkan, bagaimana kalau lonceng? Enggak, lonceng itu Kristen. Bagaimana kalau trompet? Tidak, trompet itu Yahudi. Bingung sahabat, belum turun wahyu, sehingga salah seorang sahabat mimpi. Dalam mimpi dia didatangi seorang lelaki, kalau mau sholat ini azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Kemudian mimpi itu dialami beberapa sahabat yang sama, juga mimpi yang sama. Dikabarin ke Rasul, sungguh innaha la ru'ya haq, itu mimpi yang benar. Cara Allah ngasih tahu kita bagaimana memberitahukan kaum muslim dengan lafaz azan dalam mimpi itu. Kemudian ajari Bilal azan itu yang kamu dapat dalam mimpi. Ternyata setelah itu Umar mengatakan, wahai Rasul, saya juga mimpi yang sama, mimpinya yang benar. Itu azan. Kemudian ada juga pembahasan iqamat. Iqamat ini dari kata masdar aqama, mendirikan. Yuqimu iqamatun, mendirikan. Pemberitahuan, iqamat itu adalah pemberitahuan kepada kaum muslim bahwa sholat akan segera didirikan. Pemberitahuan untuk mendirikan sholat. Pembahasan berikutnya fadlul azan, keutamaan azan. Ini para muazin, kabar gembira dari Nabi ya. Para muazin yang selalu azan tiap masuk waktu sholat, ini kabar gembiranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu diratun hatta la yasma'u ta'zim." Apabila azan dikumandangkan, maka setan lari pergi menjauh dan dia mengeluarkan suara sehingga tidak bisa mendengarkan azan. Fa iza qudiyan nida, kalau selesai azan dikumandangkan, ya, aqbala, setan itu datang lagi. Hatta idza suwiba bis-shalah udbira, kalau diiqamat lagi, setan pergi lagi. Idza qadat tasrib, kalau selesai azan, tasrib di sini itu hayy as-salatu khairum minan naum atau iqamat. Ya, tasrif itu ucapan as-salatu khairum minan naum. Kalau selesai iqamat dikumandangkan, setan datang lagi. Maka dia datang ke pikiran, ke hati kita, di tengah-tengah kita dengan membuat kita sibuk dengan pikiran-pikiran tertentu. Maka ada dari kita mikirin nanti mau olahraga apa. Ya. Ada di antara kita mikirin nanti jam segini ada kegiatan, siap-siap. Ibu-ibu mikirin nanti masak apa, hari ini belanja apa. Sehingga apa yang kita baca tidak kita renungi, resapi, sehingga kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing dan pahala salat yang kita dapatkan tidak sempurna. Karena itu Rasulullah bersabda, betapa sulitnya Bapak Ibu, betapa sulitnya mencari pahala sholat sempurna. Karena Rasulullah bersabda, seseorang mengerjakan sholat, falaisa lahu min sholatihi illa nisfu. Seseorang mengerjakan sholat, dia tidak dapat pahala kecuali setengah dari pahala sholat, atau sepertiga dari pahala sholat, atau seperempat dari pahala seluruh sholat yang dijanjikan Allah. Nggak dapat sepenuhnya, dapatnya seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Ada bahkan yang nggak dapat pahala dari sholatnya. Susah ya, susah. Secara umum mungkin kita hanya mendapatkan gugur kewajiban, dan pahala sholat apakah kita dapatkan, wallahu a'lam. Tapi kita berbaik sangka semoga Allah memberikan kita sholat. Ini keutamaan azan yang pertama. Setan lari, setan itu lari. Masjid Nurul Falah, masjid sebelah sana lebih dulu azan, lari setan. Ke arah mana larinya? Bapak-bapak nanya. Di situ masjid, situ masjid. Utara, selatan, barat, timur ke masjid. Dia pergi ke arah yang tidak terdengar azan. Ada nggak di Purwokerto? Banyak. Beberapa titik tempat di Purwokerto, Banyumas, di situ tidak terdengar azan. Situ tempat sembunyi setan.
Ya. Kalau sudah selesai azan, dia datang lagi ke masjid. Apa yang dia lakukan? Dia menggoda kita saat kita wudhu, sehingga kita tidak mendapatkan kesempurnaan wudhu. Wudhu yang sempurna dikerjakan bisa menghapus kesalahan dan dosa kita. Dan orang yang membaca doa setelah wudhu dengan sempurna, nanti dia boleh masuk surga dari pintu yang ia kehendaki. Nanti dia masuk surga. Nah, kalau wudhu kita basuh mukanya 4 kali sampai 5 kali, nggak sempurna wudhu kita. Kewajibannya gugur, cuman wajib 1 kali, boleh 2 kali, sunnahnya 3 kali membasuh anggota wudhu. Tapi kalau kita bolak-balik 4 kali, ada yang 2 kali di tempat wudhu yang lain, atau mungkin ada yang dilewati, itu ada divisi khusus setan yang menggoda kita saat wudhu, namanya walahan. Ada juga divisi khusus setan yang menggoda kita saat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, godain kita. Saat azan dia pergi setan-setan itu. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ada seseorang yang suka menggembalakan kambing di tengah gurun, di tempat yang sepi. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiya fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika. Aku lihat engkau ini suka menggembalakan kambing di gurun. Kalau kamu ada di tengah kambingmu atau ada di tengah lembah, fa azantan shalah, maka azanlah untuk sholat walau sendiri. Sudah masuk waktu sholat, azanlah. Farfa' sautaka bin nida, angkat suaramu itu dengan keras panggilan azan. La yasma'u fa innahu la yasma'u muda sautin mu'azzin jinnun wala insun wala syai'un. Tidak ada yang mendengar suara panggilan azan, baik manusia ataupun jin, batu, tanah, pohon. Semua yang mendengar azan yang dikumandangkan para muazzin, illa syadiha lahu yaumal qiyamah, kecuali dia menjadi saksi, jin, manusia, lembah, batu, tanah, bumi, jadi saksi pada hari kiamat akan kebaikan yang dilakukan muazzin dengan memanggil manusia untuk azan. Ini luar biasa. Jadi dalam diri kita itu ada sesuatu yang menjadi saksi pemberat keburukan kita. Ada juga dalam diri kita itu yang menjadi saksi yang menjadi pemberat kebaikan sehingga menolong kita. Berarti azan itu nanti menolong orang yang mengumandangkan azan. Ya, ada saksi-saksi yang memberatkan bahwa si A azan di Masjid Nurul Falah, azan lagi dia habis subuh azan dia, zuhur dia azan, asar dia azan, maghrib dia azan, isya dia azan, kemudian ya Allah ampuni dosanya. Itu maksudnya jadi saksi kebaikannya. Ini luar biasanya para muazzin. Kemudian dalam hadis riwayat Muawiyah, Rasulullah bersabda, al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Artinya para muazzin memiliki leher paling panjang pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu nanya, apa maksud muazzin punya leher paling panjang? Apakah makna hakiki atau makna majaz kiasan? Karena pada hari kiamat nanti dijelaskan ketika manusia berdiri di padang mahsyar dalam kondisi, mohon maaf, tidak berpakaian, dalam kondisi matahari didekatkan, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berarti kita pahami kalau lehernya panjang dan tenggelam. Loh, kalau dia punya kebaikan ya nggak akan tenggelam. Saya juga nggak tahu pasti ya bagaimana, apa makna, apa maksud dari muazzin memiliki leher panjang. Apakah itu hakiki atau majaz? Ya, analogi. Sehingga nanti intinya adalah para muazzin selamat pada hari kiamat. Para muazzin selamat pada hari kiamat nanti. Baik. Kemudian yang kelima, hadis riwayat Uqbah bin Amir tentang keutamaan azan. Rasulullah bersabda, yuhibbu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadiyatin bi jabalin. Allah senang, cinta dengan seorang penggembala kambing yang berdiri di lembah, di atas gunung, di atas bukit, kemudian dia azan untuk sholat.
Nah, ternyata di sini hadis ini juga menganjurkan kita ketika masuk waktu sholat dianjurkan untuk azan walau sholat sendiri, walau sholat berdua. Ya, walau kewajiban itu gugur karena mushola lain sudah mengumandangkan azan, karena masjid lain telah mengumandangkan azan, tapi ada tetap dianjurkan untuk azan ketika hendak sholat. Allah bangga senang dengan seseorang yang berdiri di atas bukit penggembala kambing. Dia azan untuk sholat, maka Allah berbangga diri di depan malaikat. Unzuru ila ibad abdi haza. Lihat hambaku ini wahai malaikat. Ya, dia azan dan dia iqamat untuk sholat. Dia takut kepadaku. Dulu kan malaikat protes atau bertanya, ya, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu khalifah manusia yang akan berbuat kerusakan sebagaimana para jin, sebagaimana iblis berbuat kerusakan. Malaikat nggak tahu di tengah-tengah manusia nanti itu akan lahir orang-orang soleh, para nabi, para ulama, para syahid, para pejuang, orang-orang jujur. Nah, di sini Allah membuktikan dahulu apa yang Ia firmankan. Allah menjadikan di atas muka bumi khalifah, dan Allah bangga dengan seseorang yang azan. Nah, berarti di sini juga buat para muazin, azan itu jangan hanya sekedar ritualitas, jangan hanya sekedar ritual memanggil kaum muslim, tapi juga harus dihadirkan saat mengumandangkan azan itu. Kenapa azan? Takut pada Allah, sehingga Allah bangga dengan seseorang yang azan. Lihat, dia azan karena takut. Jadi azan bukan karena ada mertua ya, suaranya diperbagus, atau ada calon istrinya di situ ya, wanita yang mau dilamar, azan di masjid itu. Ya, atau azan bukan karena ingin dikenal, azan bukan karena ingin dikenal, azan bukan karena ingin mencari kedudukan di tengah masyarakat, tapi kita azan karena takut pada Allah, sehingga mendapatkan keutamaan. Allah bangga dengan muazin. Ini beberapa keutamaan azan. Karena itu setelah kita mengetahui keutamaan ini, kita tidak meremehkan ibadah azan. Ya, kita tidak meremehkan ibadah azan. Siapa saja, kalau di satu masjid belum ditentukan petugas muazzinnya, maka kalau memang layak punya kapasitas silakan azan. Tapi kalau sudah ada petugasnya, jangan diserobot petugasnya. Ya, kalau mau azan minta izin dulu ke petugasnya. Kalau tidak berdosa kalau main azan langsung ya. Baik, awal mula disyariatkannya azan. Awal mula disyariatkan azan pada tahun 1 Hijriyah. Puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriyah. Zakat diwajibkan tahun 2 Hijriyah. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri diwajibkan tahun 2 Hijriyah. Di tahun 2 Hijriyah banyak turun perintah dari Allah. Tahun sebelumnya, tahun pertama diwajibkan, disyariatkan azan. Ya. Ketika kaum muslim datang dari Mekah kemudian tinggal di Madinah, setiap masuk, jadi tahun itu kan belum ada azan. Gimana caranya ini mau azan? Masih tahu kaum muslim tadi lonceng, trompet, macam-macam ditolak semua sama Nabi. Ya, ditolak sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuman azan, nggak ada yang lain. Azan itu ibadah, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Harus apa adanya, sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberitahukan kaum muslim sholat, ya udah dengan azan, tidak dengan yang lain. Makanya nggak boleh azan dengan rekaman suara. Ya, Qori Muammar ZA, rekaman azannya dipakai untuk azan, tidak boleh, tidak diterima. Azan harus online, harus langsung dari seseorang. Baik, itu awal mula disyariatkannya azan. Kemudian hukum azan. Hukum azan di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah azan itu wajib atau sunnah yang disepakati? Maksudnya yang pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat mengatakan azan itu kewajiban.
dan azan itu termasuk syiar, simbol ya umat Islam. Rasulullah dulu ketika hendak memerangi satu kaum, ditunggu terdengar azan atau tidak. Kalau ada kedengaran azan berarti muslim, beliau tidak jadi memerangi. Jadi azan itu merupakan simbol syiar Islam yang utama. Jadi dari azan ini kita secara tidak langsung mendakwahkan Islam, mengajak masuk Islam orang-orang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Di situ orang kafir itu bermikir. Mereka punya pendengaran, punya telinga, punya hati. Kenapa tidak dipakai untuk berpikir dan merenung? Sehingga kalau non-muslim mereka akal dan hatinya dibuka, insya Allah hidayah dekat. Tapi kalau mereka terlalu cinta sama dunia, terlalu cinta sama pekerjaan, bahkan tidak suka dengan ajaran Islam, ada kesombongan, susah masuk Islam. Tapi orang yang memiliki hati dan terbuka akannya, insya Allah hidayah dekat kepadanya. Banyak bule-bule itu masuk Islam karena azan. Dan banyak orang-orang kafir non-muslim bule di negara-negara muslim itu menikmati panggilan azan. Mereka menikmati suasana dan kondisi ketika ada di negeri mayoritas muslim dan menikmati panggilan azan, merasakan ketenangan, tapi belum bisa masuk Islam. Ada juga yang orang kafir itu terganggu dengan azan. Bapak Ibu, kalau kita minoritas di negeri Indonesia ini, kira-kira kita bisa nggak ibadah azan dengan tenang? Nggak bisa, mesti diganggu ya. Kapan saja umat muslim lemah, ada orang yang tidak suka dengan Islam dan kaum muslim, pasti mereka akan melancarkan gangguan dan serangan. Sebagaimana kita menyaksikan di negeri India muslim dalam kondisi lemah, partai penguasa di India, partai Hindu garis keras, sehingga melarang atribut Islam ke kampus, ke dunia, ke tempat pendidikan. Enggak, muslimah yang mau ke kampus, yang mau ke sekolah harus lepas jilbab. Itu yang terjadi kalau muslim minoritas lemah dan orang kafir di posisi yang kuat. Baik, beberapa dalil yang menerangkan tentang bahwa azan itu sebuah kewajiban. Rasulullah bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum man ya'ummakum akbarukum." Kalau datang waktu salat, hendaknya seseorang azan, dan yang menjadi imam yang paling besar. Bukan yang paling besar badannya ya. Akbarukum maksudnya sin, umur, usia. Jadi imam itu ya aqra'ukum, yang paling mengerti Al-Qur'an, yang paling mengerti ilmu agama. Kalau sama-sama lebih paham, maka yang ditunjuk jadi imam utama yang lebih tua. Baik, kemudian Rasulullah bersabda juga dalam hadis, "Ma min salasah la yu'azzin wa la tuqamu fihi shalah illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan." Tidak ada 3 orang atau lebih, 2 atau 3 orang yang lebih, kemudian enggak azan dan tidak didirikan salat kecuali dia akan didekati setan. Maksudnya jemaah, kalau kita di kantor, kalau mau salat, maka kalau tidak azan, iqomat sebelum sholat. Kalau ada 3 orang di kantor, di tempat kerja, dimanapun hendak sholat, sunnahnya tetap kalau mau azan. Kemudian sunnahnya juga tetap iqomat, baru kemudian sholat. Kalau enggak, setan itu masuk. Ya, digoda oleh setan. Ini kalau di kantor dimanapun, kalau berdua, bertiga, hendaknya iqomat. Kemudian beberapa faedah, al-azan 'alal musafir. Bagi musafir, ya, yajibul azan 'alal musafirina idza aradus shalah. Para musafir ketika hendak sholat maka diwajibkan juga azan. Tapi kan tadi karena sudah masjid atau mushola sudah azan, maka boleh dia tidak azan lagi. Tapi wajib tetap iqomat
wajib. Kemudian al-azan lis salatil faitah, mengqadha salat juga azan. Ada 2, 3 atau beberapa kelompok hendak mengqadha salat. Kayak dulu Rasulullah enggak salat zuhur, asar, atau tidak salat asar, maka hampir mau terbenam matahari, zuhur dan asar belum salat, bentar lagi maghrib, maka beliau menyuruh Bilal azan. Maka azan untuk mengqadha salat zuhur asar. Selesai salat zuhur, Bilal disuruh iqamat untuk salat asar. Selesai asar, karena sudah masuk waktu maghrib, Bilal disuruh iqamat untuk salat maghrib. Baik, ini musafir dan juga orang yang mengqadha salat tetap diperintahkan untuk azan. Hukum azan bagi wanita, ya, di tengah laki-laki ada wanita, di tengahnya laki-laki, maka tidak boleh yang azan kecuali laki-laki. Demikian pula bagi wanita. Tapi ketika wanita ada di tengah komunitas jamaahnya wanita itu, ya, di sini para ulama itu mengatakan tidak boleh bagi wanita azan untuk laki-laki, sebagaimana tidak boleh bagi wanita menjadi imam bagi laki-laki. Tidak boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian kalau wanita di tengah komunitas mereka sendiri, di situ juga para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang menganjurkan silakan wanita itu untuk iqamat di tengah-tengah mereka. Ya, wanita, ibu-ibu misalnya mau sholat, maka dia iqamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian azan untuk 2 sholat. Ketika hendak menjamak mengumpulkan 2 sholat, maka dia azan 1 kali, kemudian iqamat hendak setiap sholat. Sebagaimana tadi dicontohkan Rasulullah ketika beliau mengqadha sholat. Maka hal yang sama juga dilakukan ketika menjamak sholat. Ketika dia hendak menjamak sholat, maka dia iqamat, tidak azan. Azannya cukup 1 kali, kemudian iqamat ketika hendak sholat asar, iqamat, mau zuhur, iqamat, asar, iqamat, maghrib, iqamat, isya, iqamat. Baik. Kemudian syarat azan. Kita lanjut ke syarat azan. Yang pertama, azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat. Apakah patokan sholat itu cukup dengan masjid yang lain atau dari masjid kita sendiri dengan waktu yang telah ditentukan? Ya, jadi tidak mengapa kalau memakai patokan masjid yang lain. Kalau memakai patokan masjid sendiri, ya tidak mengapa, boleh. Ini ada hikmahnya ya bapak-bapak ya. Kenapa jam waktu kita di setiap masjid beda-beda? Hikmahnya apa? Agar azan itu bersahut-sahutan. Musola sebelah sudah duluan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah sampai hayya 'alas shalah, Masjid Nurul Falah baru azan, Allah sahut-sahutan. Dari timur sampai ke barat itu nggak selesai-selesai ya. Dari Aceh pertama yang azan ya, waktu Indonesia, Medan, kemudian setelahnya Sumatera, terakhir Lampung, kemudian masuk azan itu ke Jakarta, kemudian ke Tangerang, kemudian ke Bekasi, kemudian ke Depok, ke Bekasi, kemudian ke Bogor, Sukabumi, Jawa Barat, Bandung, terus sampai ke Jawa Tengah. Azan itu terus berirama bersahut-sahutan. Jawa Tengah, kemudian azan ke Jawa Timur, azan merembet ke Bali, kemudian merembet ke Lombok, kemudian ke NTB, terus sampai ke Papua, terus muter azan itu nggak pernah selesai. Masya Allah ya. Sehingga luar biasa itu, bumi menjadi saksi bagi para muazzin akan suara yang telah mereka keluarkan untuk memanggil hamba Allah mengerjakan sholat. Ini diantara hikmah ya kenapa masjid-masjid, kenapa azan bagusnya pakai waktu yang ada di masjid setempat. Azan bersahut-sahutan. Ya, Masjid Sudirman, Masjid Agung, kemudian masjid di setelahnya. Subhanallah, syukur. Jadi syaratnya itu azan pada saat masuk waktu sholat.
Sebagaimana dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Bilalan yu'azzinu bilail. Bilal azan di malam hari fajar kadzib. Sebagaimana dulu kita sampaikan di zaman Nabi atau di antara sunnah Nabi yang jarang dikerjakan kaum muslim, setiap malam, tiap pagi, dini hari azan 2 kali. Bilal dulu azan untuk membangunkan kaum muslim. Maka kalau Bilal azan, maka sahurlah kalian. Azan kedua Ibnu Ummi Maktum, kalau dia buta, dia nggak azan kecuali kalau sudah dikasih tahu sudah masuk waktu subuh. Ibnu Ummi Maktum azan, berhenti makan sahur. Maka Masjid Nurul Falah nggak perlu repot-repot bangunin jamaah warga sahur gitu ya. Karena sudah apa? Sudah ada azan yang pertama. Kayak masjid saya di perumahan, tiap malam alhamdulillah azannya 2 kali. Fungsinya 1, membangunkan orang untuk tahajud. 2, yang sudah tahajud biar tidur. Jadi selesai tahajud disunahkan tidur. Disunahkan tidur selesai sholat malam. Biar apa? Biar subuhnya seger melek. Daripada bangun dari jam 2 sampai jam 3, sampai jam 4, sampai subuh, akhirnya subuhnya enggak. Makanya azan biar bangun yang belum sholat. Bilal azan di fajar pertama biar yang sudah sholat tidur. Kecuali takut kebablasan, ketinggalan subuh, jangan tidur. Ya, baik. Ya, just info ya. Kalau Masjid Nurul Falah mau azan 2 kali ya silahkan. Kalau masih 1 kali ya silahkan. Kalau mau 2 kali ya cari personel tambahan yang bangun subuhnya jam 4:30, berarti azan pertama jam 3:30. Ya. Kaget jamaah warga itu, azan apa itu Masjid Nurul Falah ada. Oh, itu azan 2 kali. Dulu Nabi juga azannya 2 kali. Kasih tahu warganya. Yang kedua syaratnya niat. Niat ada di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Kenapa azan? Niat untuk azan, ibadah. Yang ketiga, azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Di Turki bahasa Turki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahasa Arab. Gak boleh bahasa Indonesia, mantin malah irama dangdut, irama pop, irama Korea, irama Bollywood. Allah Maha Besar. Bisa. Gak sah azannya ya. Gak boleh. Ada orang gak suka sama ke-Arab-Araban. Janganlah ke-Arab-Araban. Kita ini Nusantara Indonesia, Islam Nusantara. Azannya dengan langgam Jawa. Kayak apa langgam Jawa, Pak? Langgam Jawa aja udah gak boleh, aneh-aneh. Apalagi langgam Bollywood, langgam dangdut. Azannya dengan langgam dangdut, aneh. Apalagi diganti dengan bahasa daerah. Allah Maha Besar, nggak bisa. Lucu jadi. Harus pakai bahasa Arab. Kemudian yang keempat, khuluwul azan min al-nahli alladhi yughayyirul ma'na. Jadi ketika azan itu diucapkan dengan tajwid, dengan tartil dan dengan irama yang bagus, yang tidak merusak makna azan. Sering saya perhatikan ketika iqamat ada yang mengganti huruf qaf, iqamat itu dengan qaf, qama artinya mendirikan, didirikan. Ada yang menggantinya dengan kaf, qodoka mati solo ya. Dalnya diganti dengan to, qod. Ada yang qod mati sholah, salah. Ada yang katko mati sholah juga salah. Katko. Ada yang kotko. Ada yang katka. Qodko mati sholah. Qodqoma. Ya. Jadi tidak sampai merubah makna. Tidak merubah makna azan. Kemudian tertibu kalimatil azan. Yang kelima syaratnya itu azan dikumandangkan dengan tertib sesuai dengan lafaz yang diurutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bolak-balik. Maka kalau belum mengerti urutan azan, sebenarnya sebaiknya latihan dulu.
latihan dulu, diajarkan azan yang benar agar nggak kebolak-balik atau agar iramanya nggak aneh-aneh, agar maknanya tidak berubah. Baik. Kemudian azan itu al-mualah. Kalau tertib itu tertib sesuai dengan urutan. Kemudian mualah itu adalah mengerjakannya beriringan, jedahnya tidak lama. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada telepon panggil. Angkat telepon dulu ya. Ini lagi azan. Bentar dulu ya. Ngobrol dulu 1 menit, kemudian lanjut. Nggak boleh. Ya, sebagaimana wudhu juga nggak boleh. Al-mualah. Jadi tidak lama jeda antara membasuh wudhu sebelumnya dengan yang setelahnya. Antara lafaz azan yang Allahu Akbar dengan yang setelahnya itu nggak terlalu lama jedanya. Ya, sebagaimana jeda yang telah kita ketahui. Sudah benar apa yang dilakukan para muazin. Salah kalau dia misalnya ngepel dulu atau minum dulu. Baik. Kemudian isma'u ghairul hadirin. Azan dengan sampai terdengar oleh suara orang lain. Karena itu mengeraskan suara saat azan dengan menggunakan pengeras suara ini termasuk sunnah. Rasulullah bersabda, "Farfa' sautaka." Ya. Karena itu di antara muazin itu hendaknya mengangkat suara. Muazin itu yang memiliki suara powernya keras dan nafasnya panjang. Karena itu kenapa yang azan itu Bilal, kata Rasul, alimhu Bilalan, ajarin Bilal azan, karena Bilal suaranya keras dan nadanya bagus. Saya belum tahu bagaimana, apakah bersanad azan Bilal iramanya itu seperti apa. Saya sendiri nggak tahu. Kalau dicari di YouTube banyak versinya, tergantung yang bikin konten. Zaman sekarang semua orang bisa merekam, semua bisa bikin konten, tapi kontennya benar apa enggak, wallahu a'lam. Ya, sama kayak sekarang baru bisa masak dikit, langsung ngajari bikin konten masak. Kalau ditiru plek-plek nanti gagal. Terus sekarang orang kayak gitu. Baru ngerti ilmu agama langsung ngajarin orang. Maksud gurunya A, dia memahaminya B, langsung ngajari di YouTube. Sesat jadinya. Makanya kalau belajar agama modal YouTube nggak cukup, harus datangi guru, harus punya guru. Kalau punya pemahaman, ternyata pemahamannya keliru, diluruskan oleh gurunya. Sama seperti kalau belajar sendiri otodidak dengan buku tanpa guru, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, ini pentingnya belajar memiliki guru. Baik, apakah ada pertanyaan? Jamaah, silakan. Ya, yang paling dekat dulu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang lafaz adzan yang dibahas ya. Lafaz adzan itu kalau membacanya dihentikan Allahu Akbar. Tapi kalau diteruskan itu ro atau ro. Allahu Akbar, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja kan? Ini nanti mau dibahas ya tentang sifat azan. Tapi dikasih spoiler sedikit ya. Jadi dalam pelafaz pengucapan Allahu Akbar ya, sunnahnya aturannya mohon maaf jangan dipisah, tapi disambung. Tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak, tapi disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena dia dhammah, dhammah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi enggak fathah ya. Saya baru tahu, malah baru dengar ada yang fathah. Ada yang fathah ya, tidak, enggak sadar gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Ya, itu dengan rafa' dhammah. Rafa' itu dhammah, baca u. Jadi disambung lafaz Allahu Akbar, tidak dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Silakan yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan syarat sebagai wali, apakah ada syarat khusus? Bolehkah anak kecil yang boleh melakukan azan? Baik, terima kasih. Tadi tidak disebutkan syarat azan itu adalah mubaligh. Yang disebutkan syarat muazin itu adalah dukhul waktu sholat, mengetahui masuk waktu sholat. Jadi kalau anak belum balik, dia tahu masuk waktu sholat, dia punya suara yang keras, nafas yang panjang, dan suara yang bagus, mungkin dia lebih utama azan daripada yang mohon maaf, yang suaranya tidak lebih keras, tidak lebih bagus, dan bacaannya tidak lebih bagus daripada anak usia SD, daripada anak usia SMP. Ya, asal dia mengetahui masuk waktu sholat. Dan sekarang itu anak bisa mengetahui masuk waktu sholat dengan waktu yang ada di masjid, atau dikasih tahu sama orang yang dewasa, ayo mas azan. Jadi tidak disyaratkan untuk mubaligh. Jadi hanya disyaratkan beberapa, diantaranya mengetahui masuk waktu sholat, azannya diucapkan dengan benar. Berarti kalau dia memenuhi syarat itu, anak kecil boleh azan. Apalagi kan ada anak masya Allah ya, suaranya keras, bagus. Itu bapak-bapak kalau dengerin muazin suaranya bagus, semangat gitu ke masjid ya. Apalagi yang azan anak belum remaja, belum balik. Itu anak-anak yang lain tuh biasanya pada semangat. Temannya azan, anak-anak tuh semangat ke masjid. Kayak di masjid saya itu kadang anak-anak tuh rebutan, Pak. Standby anak-anak itu, SD itu di depan speaker. Kadang saya yang disalahin. Kenapa saya nggak menunjuk si A si B azan? Kalau saya nggak ada di situ ya, saya nggak ada, saya disalahin. Pada azan, asal suaranya bagus, silahkan azan. Daripada yang mohon maaf ada yang dewasa suaranya nggak keruan dan nadanya serta tajwidnya belum kena. Baik, silahkan, ada lagi. Ya Pak. Mau tanya Ustaz. Ya. Ketika wudhu itu setiap bareng itu kadang ada yang ngajak kita bicara, itu tanya gitu, apakah Ustaz wudhu kita ketika kita berbicara atau menjawab pertanyaan dari teman kita. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah membolehkan ketika diri itu menggunakan jari kedua tangan, Ustaz? Artinya yang tangan kanan dilakukan dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, ketika ada yang mau mengajak berbicara, dan apakah berbicara saat berwudu merusak wudu? Tidak. Berbicara saat berwudu tidak merusak wudu. Namun dalam hadis diterangkan disunnahkan ketika azan, disunnahkan ketika berwudu tidak berbicara. Tapi kalau teman sudah ngajak bicara dan kita tahu nanti dia malah sakit hati kalau kita nggak jawab, ya sudah, ngobrol aja nggak apa-apa. Menjaga perasaan teman lebih utama daripada mengerjakan ibadah sunnah. Menolong orang lain lebih utama daripada iktikaf seharian di masjid, berdiam diri di masjid. Ada orang di luar sana butuh bantuan kita, menolong orang lain lebih utama daripada iktikaf. Ya, maka ibadah sunnah dianjurkan untuk dikerjakan, ditinggalkan untuk ibadah yang lain, maka itu lebih sunnah. Temannya ngajak ngobrol, udah lama nggak ketemu, masa diem aja saat wudhu? Nanti temannya sakit hati. Udah ngobrol aja nggak apa-apa. Karena itu bicara tidak merusak wudhu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, saya lupa. Zikir yu'jibuhu at-tayammun. Rasulullah itu senang melakukan pekerjaan yang baik-baik dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan,
ya, segala sesuatu beliau lakukan dengan tangan kanan kecuali yang kotor. Istinja dengan tangan kiri, memegang sesuatu yang kotor dengan tangan kiri, ngambil sandal, mengambil sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan, yang kanan itu untuk yang baik-baik. Maka dianjurkan juga ketika zikir menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri, kecuali tangan kanannya sedang sakit jari-jarinya. Silakan dengan jari tangan kanan. Jadi dianjurkan dengan tangan kanan saat zikir. Baik. Ya. Ini masih ada pembahasan tentang sifat. Baik, silakan Pak. Baik. Apa hukum dan status azan ketika seseorang kaget dalam kondisi panik, menakutkan, seperti terjadi musibah, tsunami, gempa, angin dan lain sebagainya? Secara tidak langsung orang mencari rasa aman dengan azan. Maka ini tidak disyariatkan azan kecuali untuk masuk waktu sholat. Jadi ketika ada angin kencang berhembus, maka disunahkan untuk berdoa. Ya, dia silakan berdoa menyebut nama Allah dengan astagfirullah atau subhanallah atau Allahu akbar, tidak melafazkan azan. Ya, maka di sini ya, bid'ah itu ada namanya bid'ah sandaran, bid'ah idhafiyah. Kenapa disebut bid'ah idhafiyah? Karena syariat menyinggung, tetapi tata caranya tidak disinggung. Kita diperintahkan berpuasa, tapi kalau mengkhususkan puasa di hari tertentu, di bulan tertentu dan tidak ada dalilnya, ini jadi masalah. Puasa itu bagus. Kita diperintahkan zikir. Secara umum banyak-banyak zikir, tapi zikir di waktu tertentu dengan lafaz tertentu dilakukan dengan bersamaan dan lain sebagainya. Ini kaifiyah tata caranya tidak disinggung, maka jadi masalah nanti. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir ya, sebelum saya selesaikan. Yang terakhir itu mengenai sifat azan. Ada beberapa versi lafaz azan. Ada 3 versi lafaz azan. Versi pengulangan azan. Urutannya itu sama, pengulangannya itu yang berbeda. Diulang 2 kali atau diulang 4 kali. Itu versinya beda-beda. Ya. Kalau yang sekarang kaum muslim banyak pakai itu yang versi yang pertama. Yaitu 15 kalimat. Kalimat itu maksudnya 15 kata. Tarbi'ut takbir, Allahu Akbar 4 kali. Kemudian sisanya 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ma'ada kalimat tauhid, kecuali kalimat tauhid yang pertama. Yang terakhir. Allahu Akbar la ilaha illallah. Itu 1 kali. Yang pertama takbir 4 kali, syahadat sisanya 2-nya, semuanya 2 kali. Ini versi pertama, ini yang kita pakai. Ya, ini azan yang kayaknya seluruh dunia memakai ini. Ada versi azan yang kedua. Versi azan yang kedua, ini hadisnya juga hasan dari riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Versi azan yang kedua itu adalah 19 kata. 19 kalimat seperti yang sebelumnya, tetapi diiringi pengulangan syahadat. Jadi kayak gini versi azan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulangi 2 kali. Jadi pengulangannya kayak gitu ya. Ini azan versi yang kedua. Ini dipakai oleh Imam Syafi'i, tapi kita ngaku Imam Syafi'i, kita nggak pakai. Ini azan versi Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i pakai hadis yang ini. Ya, hadis Abu Mahzur. Kenapa syahadatnya diulangi? Biar yang lain kedengaran.
tapi dengan suara yang lebih pelan daripada yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulangi lagi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah, gitu ya kelasnya. Pengulangan syahadatnya itu. Nah, ini mazhab, ini kalimat yang diambil Imam Syafi'i. Itu azan versi yang kedua. Versi yang ketiga 17 kali. 17 kalimat seperti yang sebelumnya, tapi takbir di awal cuma 2 kali. Ya, takbir di awal itu cuma 2 kali. Versi yang ketiga azannya itu adalah takbirnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali takbirnya. Ya. Ini diambil oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, ini kalau dipakai semua nanti Masjid Nurul Falah pakai gitu ya. Masjid apa gitu. Masjid bid'ah, masjid sesat gitu ya. Tapi di sini juga kita harus mengetahui kondisi masyarakat. Tidak semua yang baru kita ketahui langsung bisa dipraktekkan. Nanti masyarakat kaget. Maka kita menurunkan ego kita untuk tidak membuat keributan di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat yang masih awam, nanti ribut gara-gara sesuatu yang memang Rasulullah kerjakan tapi masyarakat asing. Nanti jadi ribut, polemik. Maka lebih baik menahan diri, tidak langsung dipraktekkan. Baik, sudah habis waktunya ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi tadi versi azan yang 3 itu just info saja ya, sebagai pengetahuan saja. Sebagai pengetahuan saja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.